Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini akan ada presentasi dari kami, kelompok 10 Geografi Regional Indonesia, yang beranggotakan Laila Nur Karimah, Adinda Amalia, Dini Rohayati, dan Dina Linda Murti, yaitu saya sendiri. Topik kajian kami berjudul Perekonomian di Indonesia. 1. Industri. Kalau mendengar kata industri, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Nah, mari kita bahas pengertian industri. Industri adalah salah satu tahapan dari proses produksi yang tidak mengambil dan menjual bahan langsung dari alam, tetapi mengolahnya terlebih dahulu sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat. Terdapat beberapa contoh industri, salah satunya yaitu pengolahan bahan kayu menjadi furniture dan pabrik yang memproduksi baju. Tujuan industri antara lain, yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, yang kedua menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat, yang ketiga menghasilkan devisa dengan cara mengekspor hasil industri. Jenis-jenis industri, yakni 1. Industri kecil atau industri rumah tangga, contohnya usaha konveksi. 2. Industri ringan, contohnya industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman. 3. Industri sedang atau menengah, contohnya industri pakaian jadi dan industri sepatu. 4. Industri besar, contohnya industri besi dan baja. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan cara memasarkan barang atau jasa kepada pembeli dan sebagian besar terjadi proses tawar-menawar. Ciri-ciri perdagangan, yang pertama memiliki barang atau jasa yang dipasarkan, yang kedua ada penjual dan pembeli, yang ketiga terdapat alat transaksi berupa uang, yang keempat ada keuntungan yang diperoleh penjual, dan yang terakhir terdapat proses tawar-menawar. Selanjutnya, perdagangan antar wilayah. Yang pertama, perdagangan antar wilayah menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang mulai dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua, perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan atau perindustrian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi. Yang ketiga, survei perdagangan antar wilayah menggunakan master komoditas sebagai panduan klasifikasi. Gambaran umum perkembangan industri perdagangan di Indonesia salah satunya dapat mengacu pada survei penjualan eceran atau SPE yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015. Pertumbuhan penjualan real di Indonesia menunjukkan indikasi berfluktuasi dengan kecenderungan pertumbuhan tahunan penjualan real adalah positif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perhubungan. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi seperti jalan, pelayaran, penerbangan, dan pos. Peran sektor perhubungan dalam menunjang perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi darat dan perkereta-apian. Kemenhub membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal di Jambi, Pelabuhan Penyeberangan Seba di Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Penyeberangan Amahai di Maluku. Pembangunan ini bertujuan untuk menjangkau daerah terpencil, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, serta keamanan. Pembangunan infrastruktur transportasi laut, udara, dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur sektor laut
terkonsentrasi untuk membangun pelabuhan non-komersil dan membangun kapal pendukung program tol laut. Tol laut masih menjadi program unggulan untuk mendistribusikan barang, menjaga ketersediaan barang, dan pemetaan ekonomi. Jumlah trayek tol laut mengalami peningkatan. Di tahun 2016, tol laut hanya berjumlah 6 trayek, kemudian bertambah menjadi 13 trayek di tahun 2017 dan jadi 15 trayek di tahun 2018. 4. Komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi, komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Komponen komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua itu ada media komunikasi. Media komunikasi ialah alat atau sarana tempat berlalunya lambang-lambang baik berupa suara, penglihatan, bau, atau rabaan. Yang ketiga itu ada message, yaitu pesan. Message adalah pengertian yang disampaikan oleh komunikator yang berupa lambang-lambang. Yang keempat itu ada komunikan. Komunikan adalah seorang yang menerima message atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima ada sikap. Sikap adalah tindakan atau respon setelah menerima pesan. Bentuk-bentuk media komunikasi. Yang pertama itu ada media cetak, yang kedua media visual, yang keempat media audio, dan yang terakhir ada media audio visual AID. Selanjutnya ada peranan komunikasi dalam menunjang perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu membuka peluang usaha baru, yang kedua menyediakan berbagai fasilitas baru, yang ketiga ada menciptakan pasar baru, yang keempat sarana promosi, yang kelima munculnya pusat industrialisasi baru, yang keenam ada peningkatan produktivitas industri, yang ketujuh ada peningkatan kualitas pekerja, yang delapan ada mengubah mindset masyarakat, yang kesembilan ada berperan aktif dalam pemulihan krisis ekonomi, dan yang terakhir yaitu kemudahan pelayanan perbankan. 5. Pariwisata. Apa sih pariwisata itu? Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan, biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. Jenis-jenis pariwisata di Indonesia. Yang pertama ada wisata belanja. Wisata belanja di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pusat perbelanjaan tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Yang kedua ada wisata budaya. Berdasarkan data sensus 2010, Indonesia terdiri dari 1128 suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut mengakibatkan keberagaman hasil budaya seperti jenis tarian, alat musik, dan adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga ada wisata alam. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Kekayaan biota laut tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan yang keempat adalah wisata keagamaan. Sejarah mencatat bahwa agama Hindu dan Buddha pernah masuk dan memengaruhi kehidupan spiritual di Indonesia dengan adanya peninggalan sejarah seperti candi dan prasasti di beberapa lokasi. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 diantaranya tidak dihuni, serta garis pantai kepanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia.
Dan yang terakhir ada manfaat kepariwisataan. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Pariwisata bisa menghasilkan devisa bagi negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang kedua dalam bidang budaya, membawa sebuah pemahaman dan pengertian antar budaya dengan cara lewat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Yang ketiga ada dalam bidang politik, yaitu memelihara hubungan internasional dengan baik, yaitu dalam pengembangan pariwisata dalam mancanegara. Yang keempat dalam bidang lingkungan hidup, masyarakat secara bersama-sama harus sepakat untuk merawat serta memelihara lingkungan atau daerah yang bisa dijadikan sebuah objek wisata. Yang kelima, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan. Memiliki teman dan berbagai macam negara bisa mempelajari pariwisata serta dapat mengetahui di mana letak keunggulan dari sebuah objek wisata. Dan yang terakhir yaitu peluang dan kesempatan kerja. Menciptakan berbagai macam kesempatan kerja serta mendirikan berbagai macam usaha. Alhamdulillah, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 10, memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.